Selamat pagi Pak Made. Mohon maaf yang mengganggu waktunya Bapak sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 yang di sini bermaksud untuk mewawancara Bapak sebagai kepala sekolah. Tujuan yang saya akan inginkan adalah untuk mengetahui pengambilan keputusan apa nanti yang Bapak ambil selaku manajer di sekolah tinggi seperti itu. Nah, terkait dengan materi nanti, Bapak sebagai kepala sekolah pasti pernah mengambil sebuah dilema etika. Mengambil sebuah keputusan pasti pernah mengalami dilema dalam diri Bapak sebagai kepala sekolah. Nah, terus bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebagai dilema etika seperti ini? Om Swastiastu, terima kasih Pak Kadek atas kepercayaannya kepada kami sebagai narasumber di wawancara ini. Jadi yang berbagi di sini Pak Kadek ya, tidak bersifat menggurui begitu. Jadi kita sharing pengalaman. Masalah dilema etika tentu terjadi di lembaga-lembaga pendidikan, apalagi di kita di sekolah dasar ini di SD 1 Suwur. Ya, jadi identifikasi yang kita lakukan adalah pertama mengidentifikasi kehadiran guru. Oke, dari segi absensi baik guru dan teknik yang ada di sekolah. Jadi setiap pagi tugas kita adalah di samping untuk pengawasan kepada anak adalah kepada tenaga pendidik dan pendidikan, otomatis karena itu adalah tanggung jawab kita Pak Ade ya. Jadi masalah dilema etika betul. Jadi itu adalah sesuatu yang nyata Pak Ade, ada memang ya. Tidak bisa kita pungkiri memang terjadi seperti itu. Jadi awalnya kita harus identifikasi dulu. Berarti Bapak harus mengidentifikasi masalah yang ada di SD Negeri 1 Suwur dengan kehadiran guru dan betul. Selanjutnya, terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang saling sama-sama benar seperti itu. Bagaimana Bapak mengambil keputusan seperti itu? Ya, menyambung dari yang sudah tadi saya sampaikan. Jadi dengan identifikasi masalah kehadiran itu, jadi kita harus mempelajari apa sebenarnya motif dari kasus itu, penyebabnya. Nah, jadi kita tidak boleh tanpa kita mempelajari, jadi istilahnya menganalisis sudah langsung memvonis. Nah, kalau dia seperti itu Pak Ade ya. Jadi yang pelajari, dan kalau sudah bertemu dengan oknum itu kita adakan sebuah konfirmasi begitu Pak. Jadi apa sih penyebabnya, apa masalahnya mengenai kepentingan yang berbenturan itu. Jadi sama-sama betul memang kepentingannya, tetapi kalau bisa dipertimbangkan mana yang memang harus kita utamakan. Gitu Pak. Jadi semua penting, keluarga, tugas itu penting juga. Karena tugas inilah kita bisa mendapatkan sebuah penghasilan. Nah, begitu Pak. Tapi kalau masalah anak sakit, keluarga itu wajar. Tapi yang bisa kita nomor duakan, kita ulur dulu. Berarti Bapak harus mempelajari dulu kasusnya bagaimana, kemudian menganalisis dan baru memberikan solusi. Betul. Oke, selanjutnya, langkah-langkah apa atau prosedur apa yang Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Terima kasih. Prosedur yang kita lakukan, yang pertama adalah mengadakan pendekatan dengan oknum atau teman tersebut ya. Yang kedua melakukan wawancara. Ya, kita tidak boleh langsung menjustis itu, mempunis bahwa Anda itu salah. Ya, tapi tidak tahu apa yang menjadi dasar ya kejadian itu begitu Pak. Namanya kita manusia pasti punya alasan Pak, tapi biar ada logis gitu maksudnya, logis dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik secara kedinasan maupun nanti kita di keluarga kita tentang keperluan itu. Berarti Bapak pertama mengadakan pendekatan. Ya, pendekatan itu Pak. Wawancara. Dan hasil pendekatan wawancara itu alasannya yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Betul Pak. Sekali Bapak sebagai pemimpin yang ada di sini. Nah, selanjutnya selama ini dalam mengambil sebuah keputusan tersebut, pasti Bapak mengalami sebuah tantangan, mengalami sebuah hambatan-hambatan. Nah, kira-kira apa tantangan atau hambatan yang Bapak alami selama ini? Tantangannya mungkin hanya sebagai ini Pak Dek, terbatas kita di rasa kemanusiaan kita tidak bisa pungkiri bahwa namanya kita di Bali apalagi Pak, dengan adat itu sering kita berbenturan. Dengan agama juga, misalnya ada kegiatan odatan
Oke. Kemudian ada acara di apa sangkep yang begitu Pak G. Jadi itu tidak dipungkiri karena memang betul ada. Cuma karena kita sekarang bertugas ya. Mungkin kalau zaman dahulu orang-orang itu tidak bekerja sebagai apa ASN kan, bisa pagi-pagi dia datang ke pura ataupun di kegiatan adat lain. Tapi kita sekarang harus bisa mempertimbangkan Pak Ade. Ya mana yang mungkin kita bisa lakukan pagi dan bisa nanti siangnya ataupun sorenya Pak Ade. Jadi tiang tetap memotivasi guru-guru, mari kita utamakan tupoksi. Karena disinilah yang cara balik payu jakani ini, jangan kita minder dari tugas begitu dengan alasan yang dibuat-buat, apalagi alasan inilah begitulah lah dipura apalagi di Banjar begitu, apalagi ada berlokan yang begitu yang berikan motivasi Pak Dek. Jadi kalau berlokan ataupun istilahnya kita melayani bisa sore, atau juga orang yang sudah meninggal Pak, ya kecuali keluarga sendiri Pak, tetap ya keluarga orang tua mertua harus itu Pak. Tapi kalau yang namanya tetangga gitu Pak, dimaklumi. Otomatis kita dia jadi guru, mau ke sekolah lah dulu. Nah, mungkin pagi-pagi harus kita ke sana Pak. Tetap yang tekankan. Jadi tanggung jawab pendidikan itu kita di pundak kita Pak. Ya bukan pundak orang lain Pak. Itu tetap yang tekankan itu. Kalau memang bisa kita cari solusi yang lain, kita sore ataupun malam dan sebagainya. Itu berarti Bapak tantangannya itu kemanusiaannya itu kita sebagai ya itu beratnya Pak, beratnya di sana kita, tapi tidak mengedepankan tupoksi kita ya sendiri. Itu jangan ujuk-ujuk sedikit-sedikit, itu udah alasannya undangan yang itu kan undangan bisa sih ya itu Pak ya. Nah kemudian dalam mengadakan permasalahan dilema etika seperti itu, apakah Pak ada jadwal-jadwal tertentu ataupun schedule dalam menyelesaikan bentuk dilema seperti itu? Terima kasih. Dilema etika itu sifatnya kan emergency ya, artinya kadang-kadang dia tanpa rencana. Ya misalnya karena sakit kan otomatis dia tidak terencana. Guru itu tidak masuk kan gitu Pak. Nah, kalau sudah terjadi kasus itu Pak, dia tidak lagi membuat schedule akan mungkin minggu depan. Jadi kesannya kasus itu sudah terlewatkan begitu Pak. Mungkin kalau dia bisa besok dia selesaikan. Nah, kalau memang kasus itu sangat urgent Pak bagi dia. Misalnya berita absennya itu lebih dari 2 hari. Nah, ya kalau sakit ya maklumi Pak. Apalagi anaknya misalnya di rumah sakit namun ya maklum. Tapi dengan alasan izin undangan, berlokan dan sebagainya, dia harus selesaikan besoknya. Agar Pak ya tidak terlalu jauh lah terlewatkan. Jadi sudah lupa nanti takutnya. Dan kesannya uang greget Pak. Kalau 1 minggu lagi kita selesaikan, otomatis dia sudah tidak merasa lagi Pak. Nah itu Pak. Nah, misalnya bukannya yang harus tapi masalah itu harus selesai Pak. Agar tidak ada ya lagi yang tertunda. Berarti Bapak tidak mengulung tidak senang ya Pak. Kalau ada masalah seperti itu besoknya kita selesaikan. Kalau misalnya yang bisa ditunda, bisa dirapat nanti kita sampaikan secara umum. Ya itu tidak terlalu mendesak sekali. Nah bisa terlambat, kedatangan itu bisa kita berikan arahan pada rapat rutin guru dan sebagainya. Kalau pada pengambilan keputusan pada siswa seperti itu, apakah Pak ada schedule, apa perencanaan? Betul Pak. Betul. Kalau di siswa betul Pak ada schedule-nya, karena yang menangani kebetulan anak-anak yang memang bermasalah Pak. Dia harus membuat sebuah analisis. Kemudian kan pertama dasarnya dari laporan dulu Pak, laporan dari guru kelas, dari guru bidang misalnya Pak, ada anak-anak yang bermasalah Pak. Nah, dia kan tidak masuk ke kelas setiap hari masalahnya. Jadi dia ada laporan bahwa Pak ini anak A misalnya dia tidak masuk selama 3 hari gitu. Alasannya apa? Tidak ada Pak. Jadi termasuk dia TK kan tanpa keterangan. Dia tampung dulu Pak. Dia buatkan sebuah daftar anak yang bermasalah. Nah, yang kedua dia buatkan schedule untuk kita memberikan sebuah konseling gitu Pak. Nah, bimbingan lah istilahnya, karena kita merangkap jadi guru BK di sini. Nah, kita di SD ada guru BK. Artinya minta teman juga ada guru yang membantu, tapi karena guru itu sibuk Pak mengajar, dia kadang-kadang menghandle masalah konseling siswa ini Pak. Nah, prosedur yang dia ambil pertama yang itu udah sama dengan guru tadi Pak, kasusnya dia harus pelajari dulu. Kita tidak boleh langsung memponis anak itu bahwa kamu itu nakal dan sebagainya.
yang pelajari dari keluarga Pak. Anak itu tinggal dengan siapa? Karena tak ada orang tuanya, dengan kakeknya, neneknya. Berarti kakek ini pengawasannya agak lemah. Pak, kek yang saya nggak masuk, nah gitu. Dengan tidak lagi ditanya kenapa gitu. Kadang-kadang kan begitu kakeknya. Ya sayangnya berlebihan. Lain dengan orang tua nggak keras biasanya. Tapi kalau dengan tinggal dengan kakek nenek agak anak-anak itu agak termanja ya. Itu Pak ya. Jadi kan pelajari, dan yang kedua berikanlah bimbingan pada anak itu Pak. 1 kali 2 kali masih terjadi, yang adakan pendekatan dengan orang tua. Itu prosedurnya Pak. Langsung yang datangkan orang tua ke sekolah. Nah jadi ketemulah nanti konfirmasinya Pak Dek. Apa sih penyebabnya? Nanti terbukalah orang tuanya. Sudah diorain Pak, begitu anak agak nakal, anak tiang, dia mau mengakui. Nah dengan bantuan pendekatan dengan orang tua, dengan guru, dengan kepala sekolah, jadi ketemulah jadi permasalahan dan solusinya Pak. Jadi anak itu mulai merasa dia malu mungkin Pak, dan sedikit takut lah untuk melanggar lagi. Besoknya dia sudah mulai ada perubahan. Jadi Bapak untuk siswa ada skill. Betul. Rencana itu dia Pak, kita rencanakan. Nah, selanjutnya dalam pengambilan dalam menyelesaikan dilema seperti itu, apakah Bapak mengadakan ada seseorang atau ada faktor-faktor yang membantu dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus dilema itu? Oke. Terima kasih Pak ya. Kalau di siswa kita kan biasanya melakukan pendekatan dengan guru kelasnya dulu. Yang kedua dengan guru bidang yang mengajar di kelas itu. Nah, itu jadi kita minta masukan dulu Pak ya. Nah, kita tidak boleh langsung menyalahkan anak untuk Pak. Jadi kita minta masukan bagaimana keadaan itu anak bisa hari-harinya. Itu kadang-kadang dia pakaiannya sembrono, berarti kita bisa kan mengerti, berarti dia kurang perhatian, tidak ada yang mengisi masalah perhatian. Kedua kehadirannya kan, dengan siapa kamu tinggal, dengan ini Pak, orang tuanya di mana, bercerai Pak. Nah itu, jadi kita harus pelajari. Ya, kita istilahnya pelajari kasusnya itu, bukan kita mencampuri urusan, tidak. Bukan kita mencampuri urusan keluarga, tidak. Tapi apa yang menyebabkan anak ini mengalami masalah begitu. Itu kalau siswa Pak. Jadi dia teman sejawat dia ajak guru kelas maupun guru bidang ya. Kalau memang harus dengan orang tua yang datangkan. Betul. Karena bagaimanapun tanggung jawab pendidikan kita kan triloginya harus orang tua ikut Pak. Guru, orang tua, masyarakat. Nah kalau dengan guru Pak yang selesaikan dulu dengan intern kita di sekolah ya, dengan keputusannya ada di tiang juga. Tetapi kalau memang tidak bisa, terpaksa dia harus minta atau melaporkan kepada pengawas. Jadi pengawas itu adalah atasan kita yang memang bukannya kita melapor yang negatif Pak. Jadi kasus itu biar terselesaikan dengan baik. Begitu. Nanti Bapak kalau guru dengan melibatkan pengawas, ya, kalau dengan siswa harus dengan guru kelasnya. Betul, guru kelas orang tua. Nah, kemudian ini pertanyaannya Pak. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan dalam proses pembelajaran, terutama dalam pengambilan keputusan, nah, apa yang Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan yang sudah Bapak alami di sekolah ini? Pengalaman apa yang Bapak petik dari pengambilan keputusan? Dalam hal pengambilan keputusan di segala jenis, tidak hanya di masalah-masalah itu. Jadi hikmah yang kita ambil yang pertama, kalau keputusan yang kita ambil itu bersifat begini Pak ya, tidak terlalu otoriter ya. Tidak boleh kita otoriter pada menjadi seorang pemimpin Pak. Tetapi bagaimana keputusan itu bisa mengakomodir kepentingan semua, tetapi tidak menomorduakan tugas itu intinya sekali Pak. Jadi tugas tupoksi kita sebagai pemimpin maupun tenaga pendidikan harus utamakan. Ya itu yang pertama. Yang kedua hikmahnya adalah kita biar di hubungan kita, kekeluargaan kita jalan Pak. Nah, jadi keputusan itu kalau tidak diambil Pak, dibiarkan, nanti akan berimbas pada yang lain Pak. Contohnya saja, satu orang yang bermasalah kita biarkan Pak, nah dia tetap seperti itu akan mempengaruhi yang lain. Nanti yang lain akan meniru dia dengan alasan bapaknya atau juga itu diam saja, ibu itu atau bapak itu malas, tidak lanjuti, nanti yang lain akan begitu. Kita boleh seperti itu aja didiamin kan gitu. Jadi itulah hikmahnya, jadi kita menimbulkan
tingkat kedisiplinan kita meningkat, Pak. Ya. Jadi kita tujuannya bukan untuk memalukan, tidak, untuk mempermalukan teman, enggak. Jadi bagaimana kedisiplinan kita harus memang tetap terjaga di sini, Pak. Itu pengertian. Dan teladannya lagi satu, Pak. Ya. Ingat, teladan seorang pemimpin. Oke. Jangan nanti menjadi pemimpin tidak memberi contoh, Betul. hanya bisa memberikan pengarah saja, tapi tidak memberikan teladan itu. Jadi Ya. kita memberikan pembinaan pada guru-guru tidak boleh malas, sedangkan kita sendiri yang malas. Jadi harus kita dulu ada terus terang dari diri kita sendiri seorang pemimpin yang bisa memberikan sebuah contoh. Jadi pengalaman yang Pak Patik dan ini menjadikan kita sebagai teladan ya bagi teman-teman sejawat, bagi anak-anak ini, sehingga proses pembelajarannya selalu untuk memenuhi kebutuhan siswa. Mengutamakan kebutuhan siswa. Itu aja wawancara yang saya lakukan Pak Made. Ampura kalau ada kekurangan, kesalahan yang dia lakukan, mohon maaf. Sebagai kata dan kebenaran. Oh, santi. Terima kasih Pak. Oke, langsung aja.